Prabowo Subianto telah menyampaikan kekhawatirannya terhadap kekuatan eksternal yang disebutnya tidak menginginkan Indonesia ini menjadi negara yang sepenuhnya mandiri. Ya, mungkin Indonesia ini ingin dimanfaatkan atau apa gitu. Ini hanya kemungkinan saja. Menurutnya, sepanjang sejarah bangsa selalu ada upaya dari pihak luar untuk melemahkan Indonesia melalui berbagai cara, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan juga pelemahan sistem institusional dari dalam. Ia juga menilai bahwa ini bukan ancaman biasa, melainkan bagian dari strategi sistematik yang bertujuan menghambat kebangkitan Indonesia sebagai negara kuat dan berdaulat. Bahkan, beliau mengatakan di dalam pidatonya waktu itu di acara Kongres 4 Tidar, Tunas Indonesia Raya kalau tidak salah ya. Beliau mengatakan mereka itu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita. Mereka itu ingin merusak sendi-sendi kehidupan kita. Pokoknya ini menarik teman-teman, harus kalian simak ya. Menyampaikan ucapan selamat atas berhasilnya saudara-saudara mencapai prestasi ini. Saya juga menyampaikan betapa bangganya kami, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia atas prestasi yang membanggakan ini, yaitu peresmian 2 proyek ini yang merupakan peresmian pertama di bidang lifting migas pada masa pemerintahan baru yang saya pimpin. Kedua proyek ini menjadi tonggak penting, tonggak bersejarah, dan upaya kita bersama untuk mencapai swasembada energi nasional. Saudara-saudara sekalian, mencapai swasembada energi nasional adalah sangat penting, vital bagi kemerdekaan bangsa kita. Kalau kita mampu mencapai swasembada energi, kita akan menghemat puluhan miliar US dollar, ratusan triliun uang kita tidak perlu mengalir keluar bangsa Indonesia. Ekonomi kita akan kuat, lebih banyak dana uang yang bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kita sangat membutuhkan kondisi swasembada energi ini. Sama dengan swasembada pangan. Apabila sebuah negara swasembada pangan dan swasembada energi, bangsa itu akan sangat kuat. Bangsa itu tidak bisa diganggu oleh bangsa lain. Bangsa itu akan survive menghadapi keadaan manapun. Karena itu, sekali lagi, atas nama pemerintah, atas nama rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi saya menyampaikan terima kasih, penghargaan, dan apresiasi kami kepada seluruh tim, kepada seluruh anggota Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Medco Energi, dan semua pihak lain yang telah berkolaborasi, yang telah bekerja keras sebagai suatu tim sampai proyek ini terwujud hari ini. Saya juga mencatat bahwa Menteri ESDM telah menyampaikan bahwa proyek ini membuktikan kemampuan anak-anak bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi industri migas dengan tingkat komponen dalam negeri proyek yang mendekati 100%. Terima kasih atas jeripayah saudara-saudara. Sekarang di era sekarang menguasai teknologi khususnya di bidang ekonomi, inilah adalah masa depan suatu bangsa. Saudara-saudara adalah pahlawan-pahlawan bangsa di bidang energi. Saudara mengangkat kapasitas bangsa, saudara mempertahankan harkat dan wibawa bangsa Indonesia. Terima kasih
atas prestasi dan jeripaya saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita resmikan kali ini membuktikan bahwa kita punya masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah. Justru karena kekayaan kita, justru karena masa depan kita gemilang, kita harus waspada karena banyak kekuatan-kekuatan yang tidak ingin Indonesia kuat. Banyak kekuatan sudah ratusan tahun ingin Indonesia tidak eksis, ingin Indonesia terpecah belah. Namun kita buktikan hari demi hari, sebagaimana saudara buktikan hari ini, bahwa kita mampu, kita bekerja terus, kita memperkuat diri, sehingga kita amankan masa depan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Saudara sekalian, sekali lagi, terima kasih perjuangan saudara, terima kasih atas pengorbanan saudara. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, selalu melindungi saudara-saudara yang bekerja di tempat yang jauh, di tempat yang sulit, di tengah lautan. Semoga saudara selalu kuat dan gembira. Ingat, saudara-saudara melaksanakan suatu peran pekerjaan yang sangat penting bagi negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve. Om Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Merdeka! Pidato Prabowo dalam Kongres Tidar tadi itu mencerminkan kekhawatirannya ya terhadap dinamika geopolitik dan internal yang menghambat kemandirian bangsa. Ia juga telah menilai bahwa Indonesia ini masih dikelilingi kekuatan eksternal yang terus berupaya mempertahankan dominasi atas negeri ini, terutama melalui cara-cara yang melemahkan kedaulatan ekonomi dan institusi negara. Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti potensi ancaman dari dalam. Jadi ancamannya bertubi-tubi nih teman-teman, dari luar iya, dari dalam iya. Mungkin kalau dari dalam seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan ya yang menjadikan bangsa rentan terhadap pengaruh luar. Dalam pandangannya, generasi muda harus menjadi pelopor perubahan ya, pelopor perubahan yang membawa nilai keberanian, kejujuran dan semangat membela kepentingan rakyat. Tanpa adanya kepemimpinan yang kuat dan bersih, kekayaan dan potensi besar Indonesia akan terus menjadi rebutan pihak yang tidak menginginkan kemajuan sejati. Prabowo juga telah menekankan bahwa kekayaan negara harus dikelola demi kepentingan rakyat secara luas, bukan untuk elit tertentu. Ya, pidatonya menegaskan komitmen terhadap konstitusi dan integritas pemerintahan, sembari mengingatkan bahwa perjuangan menuju kemandirian sejati memerlukan keberanian kolektif, khususnya dari generasi penerus bangsa. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.